Lalu ia pindah lagi ke paranormal yang lain. Dan saat itu paranormal ini meminta foto si saudari ini tanpa menggunakan baju dan dikirim melalui via ponsel. Katanya biar mantranya bisa menembus. Ini kan sebuah keanehan. Jumpa kembali di channel Irrasional TV, yakni channel yang membahas hal-hal yang di luar nalar, yang terjadi di luar kita, yang dibahas dengan analisa dan dengan pendekatan riset. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai praktik-praktik dukun, yakni dukun yang dianggap palsu di sekitar kita. Bagaimana cara membedakannya, bagaimana modus yang dilakukan dukun-dukun tersebut, kita akan membahas di episode kali ini. Nah, sebelum pembahasan lebih dalam, mari kita cari tahu dulu apa pengertian dukun. Nah, dukun ini sebenarnya, kata dukun ini apa? Istilah secara umum dipahami bahwa pengertian dukun adalah orang yang memiliki kemampuan atau kelebihan supranatural yang menyebabkan si orang yang dianggap dukun ini dapat memahami hal yang tidak kasat mata serta mampu berkomunikasi dengan makhluk yang kita sebut sebagai gaib atau arwah atau roh yang digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah di masyarakat atau awam, seperti halnya masalah karena penyakit, gangguan sihir, kehilangan barang, kesialan atau banyak. Jadi dukun ini tugasnya adalah membantu masyarakat yang mengalami berbagai masalah, terutama gangguan gaib, sihir, dan sakit fisik karena gangguan gaib. Tapi ada juga yang disebut dukun. Pada zaman dahulu ada namanya adalah dukun yang membantu proses kelahiran atau sering disebut sebagai dukun beranak. Bukan dukun yang beranak, tapi dukun yang membantu orang melahirkan. Oke, kita tidak akan membahas dukun yang ini, tapi membahas dukun yang memang mengatasi masalah gaib atau penyakit-penyakit mistis. Seringkali di berita ataupun di kehidupan kita sehari-hari kita sering mendengar kasus dukun palsu. Kasus dukun palsu memang banyak orang yang menggunakan profesi ini untuk sekedar mencari uang, bahkan menjurus ke arah kriminal. Misalnya melakukan penipuan seperti menggandakan uang, melakukan pelecehan, dan yang paling fatal adalah melakukan pembunuhan. Hal ini mengapa seringkali profesi dukun ini sering identik dengan perilaku yang negatif? Karena jawabannya adalah profesi dukun ini agak sulit untuk diuji kebenarannya. Makanya banyak orang yang menggunakan profesi ini untuk
sekedar tipu-tipu atau kriminal. Tanpa disadari sebenarnya banyak yang mengaku bisa ini, bisa itu. Ini bahkan banyak orang yang percaya. Bahkan bukan orang-orang awam, seorang pejabat juga mempercayai profesi ini. Ada seorang dukun yang mengaku misalnya memiliki keris peninggalan Mataram dan dijual dengan harga yang cukup mahal hingga mencapai ratusan juta. Tidak perlu saya sebutkan rupiahnya berapa, pokoknya ratusan juta. Ia mengatakan bahwa kerisnya ini adalah keris yang cukup langka. Ada tambahan lagi, ia mengatakan bahwa keris ini diambil dari alam gaib. Dan uniknya, si klien ini juga percaya. Lantas apa saja yang membuat klien ini percaya dan akhirnya mau membeli? Jadi sebelumnya paranormal ini tidak mengambil keris ini dari alam gaib. Ini adalah sebuah penipuan. Jadi keris ini dibeli di pasar luar dan harganya tidak mencapai ratusan juta. Kemudian ia melakukan rekayasa hingga keris itu tampak memiliki kekuatan, hingga akhirnya si klien ini yakin bahwa keris itu adalah keris yang memiliki kekuatan. Caranya adalah seperti ini. Keris tersebut diolesi dengan minyak tertentu. Dan memang minyak tertentu itu memang disukai oleh bangsa yang tak kasat mata. Nah, hal itu dapat menarik mereka yang tak kasat mata, akhirnya mendiami keris tersebut. Minyak olesan itu adalah pancingan agar makhluk tersebut datang. Nah, tentu saja ketika si dukun menunjukkan keris ini, ia tidak akan sungkan untuk menunjukkan bahwa keris ini memang ada kekuatan. Karena memang ada kekuatan dari makhluk yang ditarik tadi. Setelah klien ini membeli keris tersebut, lalu keris itu dimasukkan ke dalam mobil, tepatnya di dekat bangku samping kemudi. Setelah berjalan beberapa jauh, ternyata mobilnya ini macet. Uniknya mesinnya tidak lagi bisa dihidupkan. Lantas klien ini menduga bahwa keris yang ia bawa, ia beli dari dukun tersebut, merupakan keris yang cukup sakti, karena cukup sulit untuk membawa sampai ke rumah, karena belum apa-apa mobilnya sudah mogok. Ia mengira bahwa mobil tersebut mati karena kekuatan dari keris. Apakah memang benar? Apakah ada kekuatan lain dalam keris tersebut? Sebenarnya ketika si klien ini pergi, memang ini sudah dikontrol dari jarak jauh oleh dukunnya. Jadi makhluk yang ada di dalam keris ini adalah makhluk-makhluk yang memang memiliki kekuatan elektromagnetis, sehingga dia mampu mematikan kekuatan elektromagnetis atau saluran-saluran elektrik di dalam mobilnya, sehingga mobilnya pun menjadi macet. Ini hanya ingin membuktikan bahwa keris yang ia jual kepada klien ini memang benar-benar sakti. Ini juga adalah sebuah penipuan, tapi penipuan agak susah karena memang harus
bisa menguasai kekuatan-kekuatan gaib. Ada juga kisah yang juga modus yang dilakukan oleh dukun KW. Ada cerita seorang saudara, yakni seorang perempuan, bahwa ia ke tempat seorang paranormal. Ketika ia merasa mendapatkan kiriman yang diduga adalah ilmu hitam, ia datang ke seorang paranormal. Dan konon, setelah ia melakukan terapi, katanya di dalam perut saudara ini atau saudari ini ada kiriman benda santet. Dan benar ketika si paranormal ini menelungkupkan tangannya, seperti ini, menelungkupkan, terdapat potongan kaca yang keluar dari tangannya. Dan tentu saja saudari ini percaya bahwa beling itu keluar dari perutnya. Lalu sebenarnya apa yang terjadi? Ini adalah murni trik ilusi, karena pecahan kaca atau beling tersebut sudah terselip pada tangan si paranormal. Lalu sakit pada perut ini, apakah benar karena santet? Jadi ada sugesti bahwa memang perutnya itu memang merasa sakit. Dan ini adalah metode hipnosis. Nah, ini dengan memberi sugesti bahwa perut si pasien ini merasa sakit. Tapi anehnya sakitnya kadang kambuh, kadang tidak. Lalu ia pindah lagi ke paranormal yang lain. Dan saat itu paranormal ini meminta foto si saudari ini tanpa menggunakan baju dan dikirim melalui via ponsel. Katanya biar mantranya bisa menembus. Ini kan sebuah keanehan. Ini lagi-lagi adalah modus porno aksi. Jadi jangan mau jika suatu saat Anda seorang perempuan disuruh mengirim foto tanpa busana. Ini jangan mau, karena ini tidak ada dalam kajian manapun, tidak ada. Ada pertanyaan bahwa ilmu santet atau ilmu hitam apakah bisa membunuh atau tidak. Ada yang menanyakan demikian pada kami. Sebenarnya santet itu tidak langsung bisa membunuh, karena lebih ke serangan mental. Mengirim jin atau hantu untuk meneror dengan meremas organ dalam agar si target adalah merasa cemas. Jika cemas, ia akan menjadi takut, maka ketika ketakutan ini memuncak, akhirnya membuat dia frustasi. Jika frustasi ini tidak bisa terbendung lagi, maka ia akan menjadi gila, karena santet ini hanya dirasakan secara personal. Jadi ketika orang itu menceritakan pada orang lain, kemungkinan orang lain tidak akan percaya, atau mungkin mengira bahwa kita mengada-ada. Jadi biasanya ketika orang kena ilmu santet, dia tidak akan bercerita kepada siapa saja, karena memang jarang orang yang tahu, terutama orang yang memang mengerti betul bahwa orang tersebut dikenai ilmu hitam. Kondisi tersebut ketika orang diserang mentalnya akhirnya menjadi stres, gila, akhirnya membuat malas untuk makan, untuk minuman. Ini bisa mengantarkan kepada sebuah kematian. Jadi santet ini tidak langsung akan membuat sobat irasional ini menjadi mati. Seperti yang dialami oleh salah seorang kenal. Dia merasa bahwa dirinya, terutama bagian tenggorokannya, ada yang menjahili. Profesinya adalah seorang penyanyi pada sebuah band. Suatu saat ia
bercerita bahwa ia dikasih minuman mineral oleh teman satu bandnya. Begitu ia merasa sakit pada lehernya, ia ke rumah sakit untuk mengecek apakah ada masalah di dalam tenggorokannya. Namun ketika sampai di rumah sakit, tidak ditemukan masalah apapun di tenggorokannya. Lantas ia pun datang ke pengobatan alternatif atau seorang paranormal. Dan ternyata ketika ia menghadap paranormal, ia malah justru mendapat perlakuan atau terapi yang tidak jelas. Jadi metodenya si paranormal ini justru memukul-mukul seluruh tubuh saudara ini hingga memar. Katanya karena di seluruh tubuhnya terdapat setan. Namun yang terjadi bukan malah sembuh, tapi badannya malah sakit dan tenggorokannya masih juga sakit. Hingga ia tidak bisa memakan makanan yang padat selama 3 tahun. Bisa dibayangkan bagaimana penurunan berat badannya yang cukup drastis selama 3 tahun tersebut. Mari kita kembali ke topik bahwa santet tidak bisa membunuh, tapi jika jarak dekat, maka yang dilakukan adalah mengirimkan racun. Nah, si saudara atau saudara yang berprofesi sebagai penyanyi ini dikenai racun yang ditaruh pada minuman hingga kemudian masuk ketika ia minum dan akhirnya merusak tenggorokannya. Tapi ini jenisnya adalah racun yang memang sulit dideteksi oleh perangkat medis. Ia pun saat itu menemui kami, tapi tidak langsung serta-merta meminta terapi, tetapi beliau melakukan tes terhadap kami. Karena mungkin seringkali ia pernah ke paranormal karena pernah ditipu, jadinya ia akhirnya melakukan tes pada kami. Nah, akhirnya penyanyi ini bisa kami tangani dan ia pun sembuh. Tenggorokannya tidak sakit lagi, tapi sudah bisa pulih. Akhirnya dia bisa makan makanan yang padat seperti dulu. Ternyata ia diracun oleh teman satu bandnya gara-gara hal yang sepele, karena ejekan bahwa teman satu bandnya ini dikatakan bahwa suaranya tidak terlalu bagus, makanya mungkin karena tidak terima dan akhirnya ia mendapatkan kiriman racun tersebut atau kena racun tersebut. Jadi ia pernah ke dukun kemanapun dan terapinya tidak pernah bisa menyembuhkan di tenggorokannya. Lalu sebenarnya apa yang dilakukan oleh tim irasional? Apakah tim irasional ini memang memiliki kesaktian? Sebenarnya kami tidak memiliki apa-apa selain kekuatan doa. Kami tidak memiliki perewangan atau mungkin roh-roh yang menjaga, kami tidak memiliki. Selain itu kami hanya yakin kepada pencipta atau Tuhan saja. Jadi jangan pernah percaya ketika Anda mendapatkan ke seorang yang dikatakan seorang pintar, memberikan keris atau memberikan mantra ataupun apapun, jangan pernah percaya. Karena Anda ini sudah memiliki agama. Jadi apa keyakinan Anda lah yang bisa menyembuhkan Anda.
apabila Anda mengalami gangguan gaib ataupun yang berkaitan dengan mistis, Anda sebaiknya jangan langsung ke paranormal, tapi cukup kuatkan iman Anda, cukup kuatkan doa Anda, maka niscaya bahwa kekuatan-kekuatan itu akan pergi. Gunakan benda-benda suci seperti kitab ataupun tasbih yang bisa Anda gunakan untuk doa, terutama tasbih-tasbih yang dari alam, yakni misalnya tasbih yang terbuat dari kayu ataupun dari batu. Ini bisa menyimpan doa-doa Anda, dan ketika Anda sakit Anda bisa mengalungkan tasbih itu atau bisa membawa kitab yang Anda baca. Di situ ada banyak ilmu yang bisa menguatkan iman Anda. Jadi Anda tidak perlu ke orang pintar atau ke orang-orang yang dianggap memiliki kekuatan mistis. Karena yang memiliki kekuatan yang lebih hebat itu adalah Sang Pencipta sendiri. Oke, sampai di sini dulu konten hari ini, episode kali ini. Jangan lupa klik subscribe, klik like, dan share video ini agar orang mengetahui adanya praktek-praktek paranormal yang bisa dikatakan sebagai praktek penipuan, tidak terjebak dalam sebuah penipuan. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.